Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang tak layak jangan masih sangat besar dalam sejarah dan SMP 75 tahun Indonesia Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Marit Pencestinja dengan NPM 25501078. Di sini saya akan membacakan artikel tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan proses yang terus-menerus tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia yang terlibat dalam pendidikan ini adalah subjek dari pendidikan. Karena merupakan subjek di dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Jika memperhatikan bahwa manusia itu sebagai subjek dan pendidikan, meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah manusia sebagai subjek pendidikan harus bebas untuk ada sebagai dirinya, yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan, manusia menyadari bahwa hakikat dan martabatnya dalam relasi yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Itu berarti pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadarannya, itu mampu memperbarui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercabut dari akar tradisinya. Indonesia sama seperti banyak negara berkembang lainnya sudah berhasil memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan. Namun, meskipun anggaran semakin besar, mutu pendidikan anak-anak Indonesia tetap rendah dibandingkan negara-negara lain. Salah satunya faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidikan seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berpikir anak tidak bisa diarahkan. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan kelulusan yang kreatif. Ini salahnya kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperlihatkan kondisi di masyarakat. Jadi, para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak pernah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Kualitas pendidikan Indonesia sangat memperhatinkan berdasarkan analisis dari Badan Pendidikan Dunia atau UNESCO. Kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini di bawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Lemahnya input kualitas guru kita ada di peringkat 14 dari 14 negara berkembang. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sinilah penulis mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia dan segala dinamikanya. Merangkum dari beberapa sumber, dapat dikatakan bahwa ada 4 faktor yang setidaknya menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, penggunaan buku paket sebagai buku acuan. Di Indonesia sudah beberapa kali mengganti kurikulum yang digunakan tetapi sering
Tetapi setiap terjadi perubahan tersebut tidak menimbulkan kemajuan dari hal tersebut. Meskipun kurikulum diubah, tetapi sistem penggunaan buku acuan atau buku paket tetap saja digunakan dalam proses pembelajaran. Guru-guru pun menggunakan buku tersebut menjadi acuan utama untuk mengajar tanpa referensi dari buku yang lainnya. 2. Sistem pengajaran yang monoton, sistem pembelajaran yang selalu diterapkan para guru untuk muridnya. Dengan memberi peraturan bahwa selama guru menyampaikan materi, murid tidak diperbolehkan bertanya. Hal tersebut malah menjadikan anak murid malas bertanya dan justru tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Tidak ada komunikasi yang aktif antara anak murid dengan guru. 3. Kualitas guru yang rendah. Bukan rahasia lagi bahwa para guru di Indonesia itu memiliki kualitas yang rendah. Mereka lebih mementingkan mutu mereka sendiri daripada keberhasilan para muridnya. Tuntutan dari pemerintah yang juga meminta sertifikasi bahwa lebih mendorong mereka untuk memanipulasi data dan mementingkan administrasi sekolah. Bagaimana cara mempertahankan murid? Cara menarik murid-murid baru agar ingin mendaftar ke sekolah tersebut. 4. Ada budaya mencontek yang semakin menjadi budaya mencontek. Sebenarnya bukanlah salah dari anaknya malas belajar, tetapi dari guru tidak dapat mengontrol kebiasaan anak seperti itu. Yang lebih parahnya lagi, ada beberapa guru yang mengajarkan anak-anak untuk menyontek, seperti yang sering terdengar sekarang bahwa setiap anak-anak kelas tingkat akhir SMP maupun SMA yang ingin ujian nasional diberikan bocoran kunci jawaban dari sekolah. Dari beberapa faktor tersebut, dapat terlihat sekali bahwa pendidikan di Indonesia sangat susah jika ingin diperbaiki. Jika tidak ada perubahan yang benar-benar dilakukan untuk pendidikan di Indonesia. Dalam suatu website, ada mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara pendidikan, karena Indonesia tidak pernah memandang pendidikan adalah suatu yang penting di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus mengubah pandangan terhadap pendidikan di Indonesia, karena dengan pendidikan Indonesia akan lebih bisa bersaing di dunia global pada saat ini. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam bidang di dunia internasional. Sekian artikel yang saya baca. Mohon maaf jika saya memiliki salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.